Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ainun Fatima, dosen di bidang Linguistik Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya. Selamat datang di video pembelajaran saya di mata kuliah Pengantar Linguistik Umum. Mari kita mulai. Sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi kewajiban pendidikan, saya akan memandu Anda melalui mata kuliah pengantar linguistik pada pertemuan pertama sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Berdasarkan sub CPNK pertama pada pekan 1 dan 2, yaitu kemampuan menjelaskan makna dari cabang bahasa dan linguistik secara umum, kemudian indikatornya adalah active participations in class discussions yang meliputi summative. Yang pertama, explaining the basic principles of the language, and the second one, explaining the types of language, and the third, explaining the basic principle of linguistic, explaining the branch of linguistic in general, and explaining the relationship between language and linguistic. Jadi ya, nanti untuk summatifnya mahasiswa akan diharapkan bisa menjelaskan basic dari prinsip bahasa, kemudian tipe-tipe bahasa, kemudian juga basic dari linguistik itu sendiri dan cabang-cabangnya dan keterkaitannya dengan language dan language and linguistics. Kemudian untuk kriteria formatifnya active participations. Jadi nanti mahasiswa akan ada ceramah interaktif. Kemudian kriteria sumatifnya itu ada 10 poin untuk tes tertulis dengan nilai rubriknya. Kemudian teknik penilaiannya ada tes dan non-tes. Untuk kuliahnya sendiri adalah offline system ya, diskusi kelompok, akan ada diskusi kelompok, kemudian ada juga cooperative learning, kemudian ada pembelajaran small group discussions. Kemudian untuk daring sistemnya ada self-directed learning, dan untuk materi pembelajaran yang akan disajikan untuk pertemuan pekan pertama dan kedua yaitu the basic principle of language and the types of language, and the basic principle and also the relationship between language and linguistic. Jadi poinnya untuk pekan pertama dan kedua ini adalah bobotnya 10 poin untuk sumatifnya. Baik, untuk lebih lanjut kita akan mengikuti kelas saya di Pengantar Linguistik Umum. Mari kita mulai di kelas secara tatap muka. Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone ya. Today we are going to learn about introduction to linguistics ya. Kita akan pelajari tentang pengantar ilmu linguistik secara umum ya. Oke, ini adalah meeting kedua kita ya. Yang pertemuan pertama kita sudah bahas tentang kontrak pembelajaran ya. Jadi kita sekarang masuk di materi kita. Sudah juga disebutkan di pertemuan awal itu tentang RPS kita ya. Oke, baik. Linguistic is the scientific study ya of language, examine structure, properties and usage across culture ya. Jadi linguistik itu juga akan kalian pelajari nanti, itu ada banyak cabang-cabangnya ya. Jadi sesuai dengan RPS yang kita tertulis di RPS itu, kita akan menguasai beberapa. Yang pertama adalah branch ya, ada juga prinsip-prinsipnya. Nanti kita akan masuk pelajari lebih detail. Okay. These presentations explore the fascinating world of language science and will discover how linguistic shapes of understanding of communications ya. Jadi bagaimana nanti komunikasi itu kalian gunakan, karena sebenarnya kalian tahu bahasa itu memang adalah jantung dari semua ilmu ya. Kalau kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan ilmu ya.
Jadi tentu linguistik ini sangat berguna ya untuk kehidupan praktis kita. Dalam linguistik sendiri itu ada cabang-cabangnya yang bisa kalian lihat at the bottom ya, ada phonetics ya. At the bottom, phonetics, speech sounds productions ya, bagaimana suara itu dihasilkan ya. Jadi ketika kalian misalnya menghasilkan huruf, menghasilkan suara misalnya R ya, bagaimana itu organ-organ mulutnya kalian memproduce itu. Begitupun juga misalnya dengan huruf S, bagaimana huruf S bagaimana. Itu akan kalian pelajari di phonetics ya, speech of sounds productions ya. And the next we have phonology. Ya, jadi science of patterns and rules ya. Ini ada patternsnya. Jadi ini adalah matematikanya semua bahasa. Bagaimana 1 tambah 1 2 ya. Tidak ada lagi jawaban yang lain. Jadi 10 orang yang teliti juga akan satu. Next ada morphology. Ya, morphology. Word formations patterns ya. Bagaimana patterns dari kata itu sendiri ya. Bagaimana kata per kata itu punya rumusnya ya. Misalnya saya bilang boy ya, kalau dia adalah singular, kalau dia plural boys ya. Dia harus dipadankan dengan kata ya, seperti misalnya boy itu ya. Tapi kalau yang primorfem itu adalah boy ya. Itu nanti kalian pelajari lebih spesifik lagi ketika kalian mengambil mata kuliah morfologi. Negara manapun itu semua ada polanya. Misalnya di bahasa Jepang sendiri ada polanya, bahasa Inggris juga ada polanya, bahasa Indonesia juga ada polanya. Kalau saya bilang saya makan ya, saya makan nasi ya, itu polanya apa? Subject, verb, and object ya. Itu. Kalau di negara lain itu ada yang berbeda ya patternsnya. Misalnya kamu kembalikan ke bahasa Makassar ya, misalnya makan kak, makannya duluan kan, verbnya duluan daripada subjeknya, makan kak nasi gitu kan, seperti itu. Jadi ada memang pola-polanya seperti itu. Kemudian ada setelah sinteks, at the top we have semantic, study of meaning. Bagaimana kalian mempelajari makna dari setiap perkataan. Misalnya kalau saya bilang saya panas ya, itu kalau kalian artikan secara harfiah itu kalian cuma pikir oh saya panas, tapi kalau itu dipakai ilmu semantiknya, oh berarti itu artinya bukain dong pintunya ya, nyalain dong AC-nya, dibuka juga jendelanya ya, supaya nggak panas lagi ya, seperti itu. Ada makna dari setiap kata itu sendiri. Jadi kalau kalian tertarik mempelajari tentang makna ini juga ya, bisa kalian ambil semantik ya. Jadi kalau kamu artikan secara harfiah memang tidak kita mengerti, tapi kalau ada konteksnya berarti kita bisa pahami secara umum maknanya ya. Okay, communication through symbols, they include alphabet syllables and also logographic systems ya. Ini kalau kalian tertarik ya juga dengan written language. Kemudian ada programming language used to communicate with computers ya. Python, Java follow strict logical rules ya, ini seperti itu. Jadi kalau kalian nanti pikir bahwa apakah linguistik ini akan berguna di kehidupan praktis, akan berguna ya. Jadi itu bisa kalian bawa ke ranah manapun. Nanti itu kalian akan pelajari di linguistik terapan ya. Tapi kalian harus ambil dulu linguistik umum sebelum masuk di mata kuliah itu. Kemudian ada key principle of linguistic ya. Key governance systems, language follow consistent patterns ya. These patterns determine structure and usage ya. Jadi ada memang polanya yang itu yang harus kita ikuti. Kalau kamu tidak ikuti itu tidak gramatikal ya. Kalau saya misal bilang I don't, terus saya bilang she don't, itu berarti tidak gramatikal ya, karena pasangannya she apa? Doesn't ya, kalau dia adalah kalimat negatif. Kalau dia positif, she does ya. Itu kalau kamu tidak seperti itu tidak gramatikal. Ketika kamu mau membawa ke spoken berarti tidak formal. Kalau kamu bawa ke karya ilmiah juga tidak ilmiah. Kalau ada banyak gramatikalnya ya, seperti itu. Jadi harus ada structure yang kalian inikan ya. Kemudian ada creative systems. Speakers can generate infinite novel sentence and new words emerge regularly ya.
And the last we have social phenomena. Yeah, language evolves through social interactions. It reflects cultural values and context. Ya, jadi biar bagaimanapun kita memang tidak pernah lepas dari konteks. Ya, ketika kamu berbicara dengan teman kamu, ya, itu pasti punya perbedaan dengan ketika kamu berbicara dengan misalnya dosenmu, atasanmu, ya, atau mungkin pimpinanmu. Jadi itu ada konteks hierarkinya, ya. Jadi ketika kita bicara tentang konteks, ya, itu artinya ada pengaruh sosial di situ, ya, atau mungkin juga pengaruh budayamu, ya. Misalnya kalau kita pakai ke bahasa Inggris, mau dia lebih tua, lebih muda, lebih atau selecting, tetap you, ya. Tapi kalau kita kembali ke misalnya bahasa Bugis, ya, itu pasti kalau kamu bicara sama orang tua kamu bilang kamu, itu sudah impolite, ya, tidak sopan. Jadi memang ada konteks di setiap ketika kita menggunakan bahasa. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Inggris, maka budayanya juga harus ikut. Ketika kamu pakai bahasa Indonesia, berarti ada budaya yang ikut juga, ya, seperti itu. Jadi ketika kita misalnya gunakan bahasa Inggris, kamu tidak bisa pakai pola bahasa Indonesia itu, ya, harus ikuti bagaimana. Misalnya kalau kalian bertutur, ya, nanti kalau misalnya kalian tertarik ambil semantik, kalian akan belajar tentang speech act, ya, bagaimana ketika kalau kita meminta maaf, ya, kamu meminta maaf misalnya di airport karena kamu sudah mengambil waktunya terlalu banyak, dia layani kamu lebih dari 1 jam, terus kamu minta maaf, ini saya sudah mengambil waktunya, tapi dalam bahasa Inggris, ya, forgive me, ya, I take your time, gitu, ya, misalnya seperti itu sebenarnya tidak tepat, ya, ketika kamu meminta maaf, ketika kamu menggunakan bahasa Inggris seperti itu tidak tepat karena biar bagaimanapun itu bahasa mereka itu tidak mengenal kata maaf ketika kita memang sudah pekerjaannya kita, ya. Itu apa kita minta maaf, ya, you don't have to, ya, kamu tidak harus minta maaf ketika itu memang sudah menjadi kewajibannya dia, ya. Tapi kalau kita bawa ke bahasa Indonesia, kita memang kan timur banget, ya, yang sering minta maaf, ya. Biar mungkin itu sudah pekerjaannya, kita minta maaf juga, ya, seperti itu. Jadi ketika kamu menggunakan bahasanya, ikut juga budayanya, ya, seperti itu. Misalnya kamu tanya, ketika kamu berpapasan dengan orang di luar, kamu mau kemana? Kamu mau kemana, ya, dalam misalnya bahasa Indonesia, ya, itu nggak apa-apa karena memang kita punya bahasa basi. Tapi ketika kita pakai ke budaya bahasa Inggris, ya, where are you going? Kamu tanya seperti itu nggak sopan, ya. Kalau dia mau pergi ke tempat-tempat misalnya diskotik, itu kan nggak bagus, kamu tahu kan? Itu juga bukan urusan kita, gitu kan? Jadi ketika kita menggunakan bahasa, kita juga harus pakai budayanya, ya. Jangan pakai bahasa Inggris tapi budaya Indonesia yang kita pakai, seperti itu. Jadi kemudian ada lagi branch of linguistics ini, ya. Ini tadi yang sudah disebutkan tadi ada mulai dari fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, ada semantik. Nah, ini branch-nya. Jadi untuk mempelajari structure studies, morphology, analyze word formations, ya. Syntax, explore sentence construction. Ini sudah kita ada di awal tadi. Jadi kalian bisa ambil sintaksis kalau kalian sudah ambil morfologi. Tidak bisa kalian lompat karena kalian akan mulai dari yang terkecil dulu, ya. Jadi mulai dari morfem dulu baru pelajari tentang sintaksis. Kemudian ada meaning studies, semantics examines literal meaning, pragmatics explore contextual meaning, and sound studies, phonetics examines speech sounds, phonology explore sounds patterns, ya. Jadi memang ada cabang-cabangnya, tergantung kalian lebih tertarik kemana nanti kalau kalian memang nanti mau meneliti, ya. Kemudian and the last we have social studies, ya. Social linguistics examines language in society, psycholinguistics explore mental processing, ya. Jadi nanti ini kalian ambil sesuai dengan bidang ilmunya nanti. Kalau misalnya sudah ambil linguistik tapi mau lebih kemana, ke pure-nya, ya, ke ilmu murninya, yaitu mungkin sintaksis, ya, atau mungkin ke sosionya, ya, seperti semantik, pragmatik dan sebagainya. Kemudian linguistics relationships, ya. We have object of study, theoretical insight, and practical applications. Yeah. Object of study, linguistics examines language as a system. It analyzes patterns and structures. Yeah.
Jadi bagaimana kalian menganalisis ketika kalian menggunakan linguistik itu dengan kaitannya dengan bahasa, itu kalian analisa pola dan strukturnya ya. Seperti misalnya saya mau masuk ke pengajaran, tapi saya bidang saya linguistik ya. Ya, misalnya saya punya penelitian tentang bagaimana penggunaan modal and modality pada mahasiswa ya, yang menggunakan virtual learning seperti sekolah ya, seperti itu. Itu kita bisa menggunakan linguistik itu dengan kaitannya juga dengan bahasa ya, dengan pengajaran juga ya. Kemudian ada theoretical insights, research reveals underlying principles. These principles explain language positions ya. Oke, ini secara teorinya saja ya. Nah, mengenai kata language acquisitions ya. Itu nanti kalau kalian tertarik dengan psikolinguistik ya, yang akan nanti kalian pelajari setelah mengambil mata kuliah linguistik terapan ya. Itu kalau kalian mau pelajari tentang lebih mendalam tentang language acquisitions, bagaimana pemodelan bahasa itu, bagaimana ketika anak kecil itu bisa mulai berbahasa ya. Bagaimana dia sudah bisa memproduce kata mama, bubbling mama ya. Dia imitating, ada proses imitating yang kalian lakukan ketika kalian masih kecil, karena kan tidak ujuk-ujuk bisa langsung bicara seperti ini ya. Ada pasti prosesnya. Nah, itu nanti kalian pelajari di psikolinguistik setelah mengambil mata kuliah ini, kemudian mata kuliah linguistik terapan, kemudian ambil mata kuliahnya ya. Itu seperti itu. Jadi bagaimana ada proses bahasa ibu yang diterima oleh anak bayi itu ya. Ada juga kamu lihat misalnya tetanggamu, anak kecilnya ya, yang batita itu ya, dia sudah banyak vocabulary-nya, cerewet sekali ya. Ada juga yang pendiam dan tidak banyak bicara ya. Itu karena ada paparan dari orang tuanya. Dia sering diajak bicara, sering diajak cerita, akhirnya dia banyak vocabulary-nya, pandai berbahasa. Di umur misalnya 3 tahun sudah cerewet sekali. Ada yang mungkin speech mungkin itu begini, di luar dari penyakit ya, bukan speech delay karena ada penyakit, mungkin lebih kayak tidak kondusif lingkungannya untuk berbahasa ya. Kita ambil misalnya teorinya Chomsky ya. Itu Chomsky sudah mengatakan bahwa di dalam diri kita itu ada piranti yang bisa membuat kita berbahasa dimanapun kita dibawa ya. Jadi ketika kita misalnya ada di Denmark, ada di Belanda, itu pasti tetap kita bisa berbahasa karena ada black box di dalam diri kita yang membuat kita bisa berbahasa ya. Jadi kamu contohkan misalnya kamu tinggal di kampung misalnya, tetap bisa berbahasa ya. Kalau misalnya kita kembali lagi ke adakah orang yang tidak bisa berbahasa? Okay, before I jump up to the conclusion, any questions so far? Okay, please mention your name. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Anissa Larasati Subair. Pertanyaan saya itu, apa gambaran umum tentang sintaksis dan contohnya? Oke, baik ya, menarik sekali pertanyaannya ya. Oke, jadi sintaksis sendiri itu adalah bagaimana kalimat itu ya punya pola ya. Seperti misalnya contohnya saya ambil contoh, the boy loves the girl ya. Ini ada polanya, pasti ada polanya ya. Coba kita bawa ke rumusnya ya. Sentence rewritten NP plus PP, noun phrase and verb phrase. Kita bawa ke tree diagramnya, ada noun phrase ya, verb phrase ya. Jadi kalau kalian lihat ini, the boy loves the girl, ada artikel, ada noun. Ini memang karena masih pengantar, nanti kalian pelajari secara detail, tapi saya kasih gambaran umumnya saja apa yang kalian pelajari di sintaks. Kemudian turun artikel adalah the, nounnya adalah boy. Nah, verb phrase-nya apa? The loves the girl ya. Verb phrase ada loves sebagai verb ya. Turun ya. Verb phrase ada loves sebagai verb ya. Turun jadi love
kemudian ada artikel the, kemudian apa lagi? Apa di sini? Apa di sini? Noun, betul ya. Noun ada the. Nah, kalau kita bawa ke leksikonnya apa? Nah, ini pasti adalah siapapun yang kerjakan ini pasti satu saja jawabannya, karena ini adalah ilmu pasti. Artikelnya adalah the, kemudian nounnya apa? Coba lihat nounnya di sini. Ya, apa? Girls dan a boy ya, boy and girl. Kemudian verbnya apa? Ya, seperti itu. Jadi ini nanti yang kalian pelajari pola-pola dari suatu kalimat ya. Ketika kalian mengambil sintaksis ya. Tapi sebelumnya memang kalian harus kuasai dulu yang paling dasar, yaitu mulai dari bagaimana bunyi, bagaimana morfem ya. Itu nanti di fonologi, kemudian di fonologi baru ambil ini sintaksis ya. Dan ini adalah sebelum ke kalimat kalian ke morfem dulu, bukan ke dulu. Ya misalnya seperti ini boy, toh kalau dia singular dia adalah bebas. Tapi kalau dia pakai s, ini sudah terikat. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dipersamakan dengan ini sebagai pemarkah plural ya, seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oke, silakan, please mention your name. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfred Lester. Di sini saya ingin bertanya, apa yang membedakan linguistik umum dan linguistik harapan? Oke, secara umum ya. Jadi linguistik umum itu bagaimana kalian pelajari tentang keilmuannya ya, seperti tadi yang sudah sebutkan, ada branch-branchnya, ada cabang-cabangnya semua ya. Tapi ketika kita memasuki aplikasinya, terapannya ke kehidupan praktis, itu kalian pelajari di linguistik terapan ya, bagaimana dia hadir menjadi solusi bagi bagi masyarakat ya. Misalnya psikolinguistik ya, bagaimana dia kawin dengan ilmu yang lain ya, dengan linguistik kaitannya dengan psikologi ya. Bagaimana misalnya ada kalian punya misalnya status depresi mahasiswa yang ada di WA Story ya, itu biasanya status misalnya aduh kayak ada rasa sedih ya, misalnya seperti itu yang kalian sampai ungkapkan di story ya, itu kalau dibawa ke bahasanya bisa ya, kita bisa teliti itu. Tapi kalau kita bawa ke misalnya psikolinguistiknya, berarti ada mungkin mental illness-nya misalnya, seperti itu kalau diteliti lebih lanjut. Dan misalnya kalau dibawa ke farmasi, itu lebih kita tahu apa obatnya ya, apa kira-kira obatnya ketika kalau misalnya kita ada kecenderungan misalnya bipolar ya, seperti itu dan sebagainya. Jadi ketika itu dibawa ke kehidupan praktis, ini sangat berguna. Bagaimana misalnya linguistik itu hadir di kehidupan praktis, misalnya juga di kaitannya dengan hukum, misalnya linguistik forensik ya, misalnya ada status memo ya, memo bunuh diri. Kamu bisa bedain itu fake atau asli gitu. Gimana kita bisa bedakan itu? Itu kita gunakan linguistik forensik. Jadi ada kaitannya dengan hukum. Jadi itu nanti dipelajari di linguistik terapan. Bagaimana ilmu linguistik ini kawin dengan ilmu yang lain ya. Jadi misalnya kalau kita pakai pendekatan bahasa linguistik itu ya, ketika kita memang melakukan kesalahan ya, ada inner voice dalam diri kita itu menegur kita, kamu ini salah ya. Jadi karena ada perasaan bersalah, ada feeling guilty itu, kita akan menjarakkan diri kita dengan orang itu, meskipun itu misalnya anak kita ya. Misalnya ada ayah yang membunuh membunuh anaknya ya, dia itu menjarakkan dirinya, dia tidak menggunakan kata namanya, dia menggunakan she, menggunakan he ya. Dia menjarakkan dirinya supaya dia jauh, karena kalau dia sebut namanya dia dekat ya. Jadi ketika kita baca itu, kenapa dia selalu pakai she, kenapa dia tidak bilang namanya ya, gitu. Itu ada kecurigaan pasti di situ ya. Jadi memang itu akan dipelajari, kan ada namanya speak of apologizing, ada bagaimana kalau orang berbohong ya, seperti itu. Kalian bisa lebih lanjut lagi dengan kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Memang harus kawin juga supaya ada manfaatnya juga ya. Jadi ada psikolinguistik, itu kalian pelajari nanti di linguistik terapan, ada juga terjemahan, ada juga apalagi namanya banyak ya. Nanti lebih mengerucut lagi kalian kita bahas di mata kuliah itu ya. Oke, untuk penugasan terstrukturnya ada summatif yang kalian harus buat ya. Jadi ini saya buat dalam bentuk group work. You are asked to do the summative task ya.
in work group ya. So you have to explain the basic principles of language ya, and also the types of language, and the basic principle of linguistic. Ini nanti kalian akan saya minta buat grup, coba ke kelas Rifki bagi nanti grupnya ya, bisa dibagi nanti grupnya supaya nanti next week kita buat dalam bentuk kelasnya adalah bentuk presentasi ya. Jadi nanti kalian akan presentasikan apa yang menjadi hasil dari diskusi antar grup ya. Jadi Rifki bisa mungkin dibagi grupnya, dan untuk kelas assignment-nya saya minta kalian make a circle, bikin dalam bentuk grup ya. Jadi semua grupnya sudah terbagi nanti oleh Rifki, nanti itu kalian jadikan diskusikan tentang 3 topik ini. Kalian rangkum itu menjadi paper untuk dipresentasikan next week ya. Jadi saya pengen kalian bisa selesaikan ini sebelum mata kuliah kita berakhir. Okay, that's all from today ya. Thank you very much. I'll see you next week insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.